Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nuradabia. Di sini saya akan menjelaskan cara menginput data melalui aplikasi SPSS. Kita tunggu sebentar. Nah, kemudian kita buat di sini kita buka variabel view dulu, namanya kita singkat saja. Di sini pada kolom ini kita tidak boleh menggunakan spasi. Kita boleh singkat saja respondent. Misalnya kita tulis respo saja. Kemudian setelah itu kita lihat tabel yang telah diberikan. Kemudian ada jenis kelamin, kita singkat JK saja. Setelah itu kita buat hobi. Ini berdasarkan tabel data yang telah diberikan. Kemudian ada tingkat pendidikan, kita buat TK saja, TKP. Kemudian ada tingkat kebahagiaan, kita buat TKB. Nah, di sini tidak boleh ada spasi. Nah, bedanya dengan label kita boleh buat nama lengkap dan boleh juga dengan nama spasi. Seperti di respon tadi, kita boleh tulis responden. Di JK, kita boleh tulis jenis kelamin dengan spasi. Nah, setelah kita buat label, kemudian kita pilih di desimal. Desimal ini untuk membulatkan angkanya. Kita buat 00 semuanya. Kita buat 0. Setelah desimalnya 0 semua, kemudian kita buat di measure. Di measure ini kita pilih scale. Kita pilih scale karena pada data ini adalah data kategori. Nah, setelah selesai, kita masuk pada data view. Data view ini respondennya ada sebanyak 38, jadi kita buat sebanyak 38. Kemudian setelah kita buat nomornya sebanyak 38, kemudian jenis kelamin. Untuk jenis kelamin kita sepakati bahwa 1 itu adalah laki-laki dan 2 itu perempuan. Nah, kita buat berdasarkan tabel yang telah diberikan. Nah, setelah kita buat 1 itu laki-laki dan 2 itu perempuan untuk jenis kelamin, kemudian untuk hobi. Karena di dalam data ini ada 3 kategori hobi, yaitu olahraga, memasak, dan membaca. Kita sepakati bahwa 1 itu olahraga, 2 itu memasak, dan membaca itu 3. Kemudian kita input datanya. Kemudian setelah kita coding, 1 itu olahraga, 2 itu memasak, dan 3 itu membaca. Kemudian untuk tingkat pendidikan ada 2 kategori. S1 itu kita sepakati 1 dan S2 itu kita sepakati 2. Nah, untuk tingkat pendidikan ini tadi sudah kita coding bahwa 1 itu S1 dan 2 itu S2. Kemudian untuk tingkat kebahagiaan ada 3 kategori. 1 itu kita sepakati bahagia, dan 0 itu kurang bahagia, dan 2 itu sangat bahagia. Kemudian kita coding dan masukkan ke tabel ini. Nah, baiklah, setelah selesai melakukan pengkodingan, kita langsung pada menu view. Kemudian kita checklist di sini. Setelah itu kita masuk pada variabel view. Di bagian value ini kita buat pengkodingan sesuai dengan kode yang telah kita tetapkan tadi. Untuk jenis kelamin, kita sepakati bahwa 1 itu adalah laki-laki. Kemudian kita buat 1 itu adalah laki-laki. Kita klik ADD, kemudian 2 itu adalah perempuan, ADD. Oke, kemudian seperti halnya sama untuk bagian hobi, tingkat pendidikan, dan juga tingkat kebahagiaan. Kemudian setelah kita buat, kita langsung masuk pada tab data view. Di view ini, kemudian kita checklist di bagian ini. Kemudian dia akan berubah seperti ini. Setelah selesai tahap proses input data, kita masuk pada tahap analisis data. Analisis data kita klik di analyze, kemudian descriptive statis, dan cross tab, masuk ke cross tab. Kemudian ada 2 pilihan. Yang pertama hubungan jenis kelamin dan hobi, kemudian tingkat pendidikan dan tingkat kebahagiaan. Di sini saya akan memilih tentang hubungan antara jenis kelamin dan hobi. Kita masukkan jenis kelamin, kemudian hobi di sini. Kemudian statistik.
statistik kita checklist di chi-square. Kemudian continue, kemudian cell, kita checklist di row, kolom, dan total, kemudian continue, setelah itu oke. Kita tunggu, di sini akan keluar hasil analisisnya. Kemudian ini adalah hasilnya. Di sini nilai N menunjukkan bahwa ada 38 responden dengan persentase 100% yang masuk ke dalam responden. Kemudian di sini adalah yang tidak termasuk ada 0, berarti semuanya masuk dalam kategori responden. Kemudian setelah itu untuk laki-laki ada 16 orang yang menyukai olahraga, ada 7 orang yang menyukai masak, dan ada 2 orang yang menyukai membaca, jadi ada totalnya 25 orang. Kemudian untuk perempuan ada 1 orang yang senang olahraga, kemudian ada 5 orang yang hobi memasak, dan ada 7 orang yang hobi membaca, ada 13 responden. Jadi totalnya ada 38 responden. Kemudian ini adalah presentasinya. Dari hasil analisis, di sini kita lihat asimptom signifikan, nilainya adalah 0,01. Nah, jika alfanya kan 0,05, dia kurang dari 0,05 itu artinya ada hubungan. Jika lebih dari 0,05 berarti itu artinya tidak ada hubungan. Nah, hasilnya di sini ada hubungan. Jadi bisa disimpulkan bahwa adanya hubungan antara jenis kelamin dan hobi. Itulah yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.